Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Terima kasih pada Pak Mas Agus juga Pak Yoga selaku dosen geologi teknik. Pada hari ini kami ingin menyampaikan, materi UAS Geoteknik selama perkuliahan, yang kami rangkum dalam beberapa, topik di mana kami dari kelompok 10, dan sebelum memulai presentasi kami ingin memperkenalkan diri. Pertama nama saya Gamal Kita, tim 1818, yang kedua ada rekan saya Jeksia Londa, tim 1823, dan juga Rizky Anggita Pangestu, tim 1853. Selanjutnya outline pembahasan kami, terdiri dari 6 topik. Yang pertama ada dasar-dasar pemantapan lereng, yang kedua ada analisis kemantapan lereng, yang ketiga ada penanganan dan perkuatan lereng, yang keempat ada pemantauan pemantauan lereng, yang kelima ada metode longsoran, yang keenam ada klasifikasi masa batuan untuk longsoran. Pendahuluan, di mana geoteknik ini dikenal sebagai engineering geologi yang merupakan rekayasa perencanaan tambang yang didasarkan pada pengetahuan yang terkumpul selama sejarah pertambangan, di mana memerlukan suatu estimasi bagaimana tanah dan batuan akan merespon tegangan. Sehingga dalam hal ini penyidikan geoteknik merupakan bagian dari uji lokasi dan merupakan dasar untuk pemilihan lokasi. Yang pertama dasar-dasar pemantapan lereng. Dasar-dasar pemantapan lereng yang pertama ada model geologi, di mana model geologi itu pakai program perencanaan tambang yang memungkinkan konstruksi dan visualisasi model-model komprehensif yang dapat mengandung informasi geologi dan struktur geologi, distribusi kadar biji atau kualitas batu bara, distribusi air tanah atau variasi sifat geoteknik. Pengumpulan data geologi dan geoteknik, di mana kegunaannya itu untuk menganalisis proses ini harus mengandung data struktur, litologi, mineralisasi dan alterasi, pelapukan, hidrogeologi, karakteristik masa batuan. Di mana dalam perencanaan lereng itu dia membutuhkan hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama peranan struktur mayor, yang kedua perkiraan kekuatan massa batuan, yang ketiga pengaruh alterasi, yang keempat pengaruh air tanah, yang kelima tegangan in situ, yang keenam kerusakan akibat ledakan, yang ketujuh faktor keamanan. Di mana kita dapat memperkirakan kekuatan massa batuan sesuai dengan gambar berikut. Selanjutnya ada pengaruh alterasi, di mana ini contoh-contoh uh, tambang yang terkena alterasi sehingga terjadinya uh, lereng yang tidak stabil. Ada juga pengaruh air tanah, di mana air tanah meluap dari tanah. Selanjutnya ada tegangan in situ. Ini ada faktor keamanan, di mana faktor keamanan itu harus dihitung sehingga mencapai kestabilan lereng yang stabil. Selanjutnya ada manajemen lereng, di mana manajemen lereng itu membutuhkan 4 tahap. Yang pertama data yang sesuai dikumpulkan, analisis yang sesuai dilakukan, 3 rancangan lereng yang secara jelas, yang keempat program pemantauan lereng yang baik, di mana informasi penting ini dapat dipertimbangkan jika terdapat tanda-tanda ketidakmantapan lereng. Selanjutnya ada analisis kemantapan lereng. Analisis pemantapan lereng itu dia, pemantapan lereng itu batuan dipengaruhi oleh yang pertama tingkat pelapukan, struktur geologi, geometri lereng, karakteristik material, pembentukan lereng, kondisi air tanah, beban statik atau dinamik. Terus metode analisis pemantapan lereng ada 3, metode keseimbangan batas, metode numerik, dan juga metode empirik. Dapat kita lihat dalam gambar berikut ini jenis sekitar teman-teman lereng ada 4, di mana circular failure in overburden soil, plate failure in rock with highly ordered structure, wedge failure onto inserting discontinuous. Yang keempat ada toppling failure in hard rock. Selanjutnya ada metode analitik. Metode analitik itu menganalisa tegangan dan deformasi di sekitar lubang bukaan. Tekniknya seperti perhitungan numerik, simulasi analogi, dan model fisik. Selanjutnya ada metode empirik. Metode empirik itu dia menilai kestabilan sebuah tambang, bawah tanah, dan terowongan dengan menggunakan analisis statik. Di mana pendekatan empirik itu terbaik adalah klasifikasi massa batuan dengan Terzaki, Bineski, juga NGI, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada metode kesetimbangan, di mana metode yang digunakan itu prinsipnya kesetimbangan gaya, di mana dia menggunakan metode Yedison karena bidang longsoran dari lereng tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini ada dua metode dalam metode keseimbangan, metode limit equilibrium circular, juga metode limit equilibrium non circular. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizky Anggito.
penanganan dan kekuatan lereng. Di sini ada penyebab dari longsoran tersebut. Yang pertama itu ada kekuatan material, dan tekanan air, gaya luar, dan geometri. Next. Tindakan perbaikan metode geometri. Metode ini biasanya digunakan sederhana dan yang biaya dengan mengubah kemiringan geometri dari lereng yang curam ke lereng yang lebih landai. Akan tetapi metode ini hanya dapat digunakan untuk ruang. Next. Metode drainase. Salah satu faktor keruntuhan lereng adalah saturasi dan tekanan air pori. Jika sistem drainase telah disediakan, kemungkinan membangun tekanan air pori dan kejenuhan lapisan tanah dapat diminimalkan. Cara ini akan sangat efektif. Next. Adapun metode struktur panahan. Cara ini umumnya lebih mahal dikarenakan fleksibilitas dalam situs dibatasi. Itu selalu metode yang paling umum digunakan. Prinsip metode ini yaitu menggunakan struktur panahan untuk menahan gaya ke bawah dari massa tanah. Struktur panahan meliputi yaitu jenis vegetasi, dinding panahan, dinding cantilever, tiang bor, dan pendekatan tumpukan lembaran baja. Next. Adapun perkuatan lereng, tindakan perkuatan harus diperhatikan itu jenis material yang dihadapi. Berikutnya jenis runtuhan yang berpotensi untuk timbul. Yang ketiga itu faktor-faktor yang dapat menyebabkan keruntuhan lereng. Next. Pemantauan lereng. Lereng yang dirancang dengan sangat berhati-hati sekalipun tetap mempunyai kemungkinan untuk menjadi tidak mantap itu dikarenakan penyederhanaan akan menghasilkan ketidakpastian. Kemungkinan itu kegagalan desain. Adapun ketidakpastian yang berhubungan dengan bioteknik berarti diperlukan pemantauan reguler lereng tambang untuk memverifikasi. Next. Pengamatan visual rekan tarik akan terjadi jika material telah bergerak ke arah pit. Perpindahan ini dapat deteksi dari lantai pit. Next. Yaitu berikutnya ada scarp. Scarp terjadi jika material telah bergerak ke bawah secara vertikal atau hampir vertikal. Material dan permukaan scarp dapat tidak stabil dan harus dipantau secara benar. Next. Yang selanjutnya itu ada pelebutan atau rayapan. Muka lereng yang meledut mengindikasikan adanya rayapan atau pergerakan surface perlahan-lahan dari lereng. Indikator lain terjadi rayapan adalah dengan melihat vegetasi pada area penambangan. Next. Adapun langkah-langkah instrumen pemantauan. Yang pertama itu ada memahami mekanisme penyebab terjadinya ketidakstabilan. Yang kedua, menetapkan dan memprioritaskan data geoteknik. Yang ketiga, menetapkan lokasi pemantauan. Yang keempat, memprediksi dasar pergerakan dengan parameter-parameter. Yang kelima itu membuat anggaran instrumen. Dan keenam itu memilih instrumen yang digunakan berdasarkan langkah 1-5. Adapun pertimbangan itu ketika memilih instrumen, gabungkan beberapa tingkat redundansi dalam sistem untuk memeriksa ulang kinerja instrumen dan mengeliminasi kesalahan. Redundansi atau pengukuran overlapping juga akan menjadikan backup dalam kasus kegagalan instrumen. Next. Jaringan survei. Peralatan survei harus dikalibrasi secara benar sesuai petunjuk pabrik. Sangat penting untuk meletakkan titik-titik kontrol permanen pada lokasi. Semua pada survei harus lebih kecil dibandingkan dengan akurasi minimum yang dipersyaratkan. Next.
Adapun pengukuran atau pemantauan lebar rekan pada propagasi rekan diperlukan untuk penentuan luasnya daerah yang tidak mantap. Metode paling sederhana yaitu dengan menyemprotkan cat atau memasang bendera pada ujung rekahan. Next. Uh, Adapun yang lain itu wireless exometer. Rangkaian umum terdiri dari atas kabel yang di asholder pada bagian lereng yang tidak mantap. Yang kedua itu islinometer. Islinometer terdiri atas sebuah casing yang dipasang ke dalam tanah melalui area yang diperkirakan bergerak. Yang terakhir itu ada time domain reflectometer atau disingkat dengan TDR, merupakan sebuah teknik di mana pulsa elektronik dikirimkan sepanjang kabel koaksial yang sudah di-grout di dalam sebuah lubang bor. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Jeksi. Metode longsoran. Kestabilan lereng. Analisis kestabilan lereng dilakukan untuk menentukan faktor aman dari bidang longsor yang potensial, yaitu dengan menghitung besarnya kekuatan geser untuk mempertahankan kestabilan lereng dan menghitung kekuatan geser yang disebabkan kelongsoran, kemudian keduanya dibandingkan. Next. Sebelumnya, longsoran merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi pada lereng-lereng alami maupun buatan. Longsoran lereng kebanyakan terjadi pada musim penghujan. Itu terjadi akibat peningkatan tekanan air pada pori-pori pada lereng. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan kuat geser tanah dan sudut geser dalam, yang selanjutnya disebabkan oleh kelongsoran. Next. Ini merupakan jenis-jenis dari longsoran. Next. Faktor yang dipengaruhi. Meskipun suatu lereng telah stabil dalam jangka waktu yang lama, lereng tersebut dapat menjadi tidak stabil karena beberapa faktor seperti satu, jenis dan keadaan lapisan tanah. Yang kedua, bentuk geometris penampang lereng, seperti misalnya tinggi atau kemiringan lereng. Yang ketiga, penambahan kadar air pada tanah, seperti rembesan air atau infiltrasi hujan. Yang keempat, berat dan distribusi beban. Yang kelima, getaran atau gempa. Dan faktor-faktor yang lain seperti geometri lereng yang mencakup tinggi dan sudut kemiringan lereng. Semakin kemiringan dan tinggi lereng, kestabilan lereng akan semakin berkurang. Yang kemudian ada faktor aktivitas seperti penggalian, seperti pembuatan jalan tambang dan bendungan, menyebabkan perubahan keseimbangan gaya-gaya dalam sehingga akan menyebabkan bertambahnya gaya geser dan mengurangi kestabilan lereng. Yang keempat ada faktor yang ketiga ada faktor geologi, seperti meliputi sesar, kekar, perlipatan, bidang perlapisan, rekahan, struktur yang merupakan bidang-bidang lemah sekaligus tempat rembesan air, hingga menurunkan kestabilan lereng. Yang keempat ada keberadaan air, yaitu terutama air tanah, sangat mempengaruhi kestabilan suatu lereng. Next. Terdapat faktor lain seperti sifat fisik dan mekanik tanah dan batuan, dan kemudian faktor yang lain yaitu sifat fisik yang mempengaruhi kestabilan lereng antara bobot isi, porositas, dan kandungan air. Yang berikutnya ada faktor bobot isi yang mempengaruhi besar beban pada permukaan longsor. Yang semakin besar bobot isinya, semakin besar gaya penggeraknya yang disebabkan lereng tidak stabil. Kemudian ada porositas. Porositas itu memiliki kemampuan besar untuk menyerap air sehingga mengalami peningkatan bobot isi. Yang selanjutnya ada kandungan air. Sangat berpengaruh pada tekanan air pori, sehingga besar kandungan air. Tekanan air pori akan semakin besar sehingga menurunkan kekuatan geser dan mengakibatkan lereng mudah longsor.
Berikutnya ada faktor sifat fisik yang merupakan kestabilan lereng juga dipengaruhi oleh sifat mekanik tanah dan batuan seperti kuat tekan, kuat tarik, dan kuat geser. Next. Dan beberapa faktor lainnya seperti gaya-gaya dari luar yang mempengaruhi kemantapan lereng, antara lain yang dilakukan oleh gempa, aktivitas, atau pembebanan pada alam. Yang kemudian ada iklim juga berpengaruh pada temperatur, yaitu temperatur yang cepat sekali berubah dalam mempercepat proses pelapukan dan mengakibatkan lereng mudah longsor. Ini merupakan gambar monitoring kestabilan lereng. Next. Metode kestabilan lereng itu terdapat beberapa mode, yaitu metode Bishop yang merupakan metode yang sangat populer dalam analisis kestabilan lereng, dikarenakan perhitungan yang sederhana, cepat, dan memberikan hasil perhitungan faktor keamanan yang cukup teliti. Yang kedua ada metode Hook dan Braya. Dalam salah satu metode grafik yang menggambarkan 5 buah pola aliran tanah dari kondisi kering sampai kondisi jenuh. Terdapat 2 yang bergantung, yaitu yang pertama jenis tanah dan batuan. Dalam hal ini tanah dan batuan dianggap homogen dan kontinu. Yang kedua, longsoran yang dapat terjadi menghasilkan bidang luncur berupa busur lingkaran. Yang ketiga, tinggi permukaan air tanah pada lereng. Ini merupakan contoh atau bagian-bagian lereng pada tambang terbuka. Klasifikasi massa batuan untuk longsoran. Berikut klasifikasi massa batuan yang diketahui RQD dengan kualitas massa batuan yang dimana kurang dari 25% nilai RQD kualitas massa batuan yang sangat jelek. Jika 25-50% kualitas massa batuan yang jelek, 50-75% kualitas batuan yang sedang, 75-90% merupakan kualitas yang baik, dan 90-100% merupakan kualitas batuan yang sangat baik. Klasifikasi massa batuan. Sistem klasifikasi massa batuan atau yang disebut rock mass rating atau RMR menggunakan 8 parameter, di mana rating setiap parameter dijumlahkan untuk memperoleh nilai total dari RMS, yaitu UCS, yang kedua RKD, yang ketiga joint spacing, yang keempat joint condition, yang kelima groundwater condition. Menurut Beniawski tahun 1984, pada hakikatnya suatu klasifikasi massa batuan dibuat untuk memenuhi hal-hal seperti berikut, yaitu mengkelompokkan massa batuan tertentu pada kelompok yang mempunyai perilaku yang sama. Yang kedua, lebih mudah dalam memahami karakteristik dari masing-masing kelompok massa batuan yang melengkapi cara dalam berkomunikasi tentang klasifikasi massa batuan. Yang ketiga, menghasilkan data kuantitatif sebagai pedoman dalam melakukan rancangan terowongan. Terdapat 6 parameter RMR, yaitu kuat tekan batuan utuh. Ini disebut sebagai pengujian tekan batuan atau USC yang dilakukan untuk mendapatkan nilai kuat tekan batuan utuh. Yang kedua, parameter RKD, sebuah informasi untuk memperkirakan kualitas dari massa batuan secara kuantitatif tersebut, yang dikenalkan pertama kali oleh IRE 1966, yaitu satu metode tidak langsung RKD yang digunakan pada metode tidak langsung, yaitu dengan mengukur setiap meter persegi yang dikemukakan. Kemudian ada
Kemudian ada metode langsung yang dapat dihitung menggunakan metode langsung, yaitu dengan menggunakan core logs. Kemudian ada parameter yang lain, yaitu spasi ketidakmenerusan. Cenderung akan memperburuk kekuatannya karena sebagai salah satu bidang discontinue. Yang parameter lainnya itu kondisi ketidakmenerusan, yang dimana merupakan parameter yang sangat kompleks dan terdiri dari sub-sub parameter seperti kemenerusan bidang, kekerasan permukaan, material pengisi, lapukan, dan jarak antar kekar. Next. Parameter yang lainnya itu kondisi air tanah. Kondisi air tanah atau debit aliran air tanah akan sangat mempengaruhi kekuatan massa batuan. Oleh sebab itu, perlu diperhitungkan dengan klasifikasi massa batuan. Yang terakhir ada orientasi ketidakmenerusan, yaitu rekahan-rekahan pada batuan yang tidak berbentuk lurus atau planar dan tidak terjadi pergeseran. Pasangan kekar adalah kumpulan kekar pada suatu batuan yang memiliki ciri khas yang dapat dibedakan dengan pasangan kekar lainnya. Berikut hasil dari presentasi kelompok kami. Sebelumnya, terima kasih banyak.